Oke, kita mulai kuliah ya. Ini ternyata nggak bisa dipakai ya, artinya. Ya. Oke, sekarang kemarin sudah belajar tentang pengertian hukum ya. Jadi hukum, sekarang saya ingin membahas di bab 2 ya, dari bahan yang mungkin bisa difotokopi ya. Pengertian hukum kira kemarin sudah ya. Kemudian dengan hukum ya. Kalau dengan hukum paling tidak dengan hukum. Coba lihat catatannya. Yang paling bagus catatannya mana? Ada nggak? Bahan kerja hukum. Ada? Hah? Baru pengertian. Oke. Sekarang saya ingin bahas tentang dengan hukum ya. Kalau ada HP, dibuka HP-nya ya. Tadi sudah saya kasih ya. Saya share tadi ya, kalian lihat. Ini pertama-tama ya. Kasih. Ini aja, nggak ada manfaatnya. Kalau kita bicara tentang pengertian hukum, pertama tentang ketertiban. Ketertiban. Kemudian yang kedua ketentraman ya. Yang kedua ketentraman. Yang ketiga kedamaian. Keempat kesejahteraan. Masuk duduk ya. Kesejahteraan. 5 kebahagiaan. Oke ya. Nah sekarang sebagai alat ketertiban ya, ini penting karena hukum itu berada di dalam masyarakat, di masyarakat. Namanya masyarakat. Ada orang per orang ya. Petugas juga nggak ada. Apa yang terjadi? Kekacauan. Karena karakter manusia itu sering berubah. Apalagi kita ada lampu merahnya, ada traffic light, mau terobos, jelas-jelas merah berhenti. Akibatnya banyak meninggal. Beda dengan negara maju. Biasa pada intersection seperti ini ada tulisan. Ya, ada tulisan itu. Misalnya ini, disuruh kita lihat kiri kanan berjalan. Cukup. Di Inggris, polisi nggak perlu pakai pistol, nggak pakai perlindungan juga, cukup dia berdiri aja. Orang sudah taat hukum karena masyarakatnya sudah maju. Kalau kita nggak, sudah ada lampu lintas, berdiri polisi, masih pakai sempritan, ya, masih juga terjadi pelanggaran lintas. Jadi karakter kita ini, bangsa ini, di bawah, ya, dari segi ketertiban, rusak. Coba lihat jalan raya. Naik motor nggak pakai helm, di depan anak, di belakang anak, suami istri. Ya, itu juga yang terabas lampu lalu lintas. Jadi saya melihat banyak
kecelakaan seperti itu karena tidak tertib. Jadi hukum ini dibutuhkan untuk ketertiban. Ya, karena itu banyak pertimbangannya di undang-undang. Dari segi sosiologi, masyarakat itu gimana kalau diatur? Ya, bisa nggak terima? Ya. Kemudian kedamaian, ketentraman. Perlu. Ya, situasi hukum harus membuat mahasiswa tentram, ya, manusia tentram. Itu penting. Jadi supaya tidak menimbulkan gejolak. Kedamaian. Jadi hukum harus dibuat menjadi orang damai. Satu contoh lah, undang-undang lalu lintas jalan raya. Apa tujuannya? Pertama dia untuk ketertiban, ya. Kemudian untuk ketentraman. Jadi kalau diatur, yang diatur ini, maka semua orang yang akan jalan kemari, ke sini, kemudian ke sini juga, menjadi tentram karena diatur gilirannya. Kalau tidak diatur, maka muncul kekacauan. Demikian juga hukum harus menciptakan kedamaian. Orang harus merasa damai. Kalau tidak tercapai, terpaksa. Dan kadang-kadang untuk menciptakan kedamaian itu harus di-enforce namanya, dipaksa. Jadi negara ini punya unsur pemaksa. Jadi kekuasaannya memaksa. Unsur memaksa. Dia hanya negara yang bisa. Bayangkan misalnya kalau orang di luar negara memaksa. Saya preman misalnya, ya kan. Dia lihat parkir. Pokoknya sekali parkir 10.000. Duit pasukan sendiri. Itu menimbulkan nanti gejolak sosial. Orang marah. Ya. Ini perilaku yang menyimpang. Tukang parkir liar itu. Arah. Tidak ada keramaian. Kok baru berhenti aja sudah 10.000? Masuk. Jadi seperti itu ya. Harus ada kedamaian. Kalau tidak, ini bukan tujuan hukum. Kemudian hukum itu harus membuat sejahtera. Sejahtera itu bukan artinya membuat undang-undang atau hukum itu kasih duit. Penduduk. Jangan langsung masuk duduk, ya. Jangan bicara lagi. Jadi kedamaian. Kemudian kesejahteraan. Hukum itu mengatur ke sana. Misal contohnya lalu lintas itu. Orang diatur. Misalnya pengendara mobil, ya, harus pakai seatbelt, macam. Kemudian yang pengendara sepeda motor harus pakai helm. Pejalan kaki harus di zebra cross. Memang tidak langsung sejahtera. Tapi kalau ada celaka, ya kalau kamu ditabrak mobil misalnya, naik motor ditabrak mobil, ya, itu kamu jadi tidak sejahtera. Duit keluar, susah, ya. Jadi hukum ini harus membuat orang sejahtera, tidak membuat orang susah, tidak membuat orang miskin. Misalnya ada undang-undang agraria, undang-undang tanah. Undang-undang tanah ada namanya pemberian hak. Pemberian hak. Itu gimana? Misalnya status tanah itu hanya girik atau dia tanah adat, bukan hak milik. Hak milik, bukan hak milik. Gimana hukum mengatur? Walaupun Anda punya girik, ya, atau tanah adat, ketika jual beli bisa. Kemudian si penjual ini mengajukan permohonan namanya hak milik, SHM, surat sertifikat hak milik. Undang-undang yang mengatur begitu. Ya, bukan tiba-tiba karena girik, bukan hak milik, nggak bisa dijual. Bisa dijual. Bahkan ada yang disebut namanya tanah barat. Tanah barat.
Nanti kalau agraria belajar bisa dapat ini. Ya, tanah barat. Apa tanah barat? Bekas tanah Belanda. Ya, misalnya perkebunan. Ya, ya. Misalnya perkebunan, banyak perkebunan itu bekas tanah barat, ya. Kalau menurut Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang 5/190, tanah barat ini harus dikonversi ke sini, didaftarkan, terus tidak lagi didaftarkan. Jadi ada konversi, tapi bukan berarti pada yang tanah barat ini, ya, yang belum dikonversi hilang hanya. Itu tidak begitu hukum mengatur. Ini hanya hilang, tidak. Ya. Kalau yang datang ini langsung dengar kuliah saya, ya. Kalau masuk bicara keluar. Jadi itu, jadi sekalipun belum dapat konversi, ya, tidak otomatis harus hilang. Ini tanah barat setidaknya sejak Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 60, sekarang 2020-an, dia belum dikonversi banyak. Jadi 50% tanah Indonesia ini baru bersertifikat hak milik. Lainnya belum, 50%. Dan kebanyakan di perkotaan. Ya, kenapa di perkotaan? Karena notaris adanya di kota. Kan notaris nih, ya, atau camat misalnya, ya, kalau di daerah. Jadi bayangkan, ya, kalau undang-undang atau hukum tidak mengatur sejahtera, ini hilang. Orang hilang haknya. Karena kebanyakan tidak dikonversi karena tidak punya uang. Untuk mengkonversi tanah harus bayar, ya, ada bayarannya. Dan kemudian orang harus ngerti hukum, ya, orang harus ngerti hukum. Karena itu, ini profesi yang paling bagus sekali. Kalau nanti pas kuliah, pas selesai kuliah, ikut di lembaga bantuan hukum, belajar. Saya dulu di LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Belajar mulai dari start sana, ya. Jadi kemudian di kampus ini ada LKBH, ikut magang. Jadi mulai dari bantuan hukum bagi rakyat miskin, ya. Karena banyak masyarakat yang ngerti, akhirnya ditipu. Nah, jadi kembali lagi cerita ini bahwa hukum itu harus memberikan kesejahteraan. Kalau orang sejahtera pasti dia bahagia, ya. Sejahtera itu bukan berarti dia harus punya duit miliar, enggak. Kalau kebutuhan hidup terpenuhi, ya, bisa makan, bisa minum, punya sandang makan, ya, pangan. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah, kebahagiaan. Jadi ini unsur ini penting mutlak nih. Karena itu kalau ada satu undang-undang dibuka masyarakat, misalnya undang-undang Cipta Kerja atau yang disebut Omnibus Law, ya. Ini kalangan buruh mengatakan kami tidak sejahtera, ini timbul protes, ya, protes sampai hari ini protes, dan undang-undang ini dibikin secepat kilat, nah, karena ada kepentingan lain, dan ternyata salah, secara formil bentuknya salah, ya, bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira itu ini yang unsur-unsur hukumnya. Kalau satu di antara tidak bisa tercapai, maka undang-undangnya namanya ditolak secara sosial. Jadi secara sosiologis dia tidak memenuhi syarat karena masyarakat menolak. Ada demo macam-macam. Jadi kalau Anda lihat, ya, perkembangan itu banyak sekali ininya, apa namanya, problem-problem hukum, ya. Nah, itu yang ya. Jadi salah satu ukuran masyarakat maju itu tidak adalah tertib hukum. Ya. Kalau masyarakat tidak tertib, indikatornya satu. Paling gampang lihat di jalan raya deh. Kalau semakin banyak pelanggaran, semakin orang mengabaikan, ya itu namanya perlawanan sipil. Masyarakat membangkang, tidak tertib. Itu namanya kekacauan, ya. Tidak tercapai tujuan hukum. Kemudian hukum juga sarana sebagai untuk mewujudkan keadilan sosial. Ini sarana keadilan sosial.
Ngeceknya gampang, kita cross check, ya cross check Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Ini menentukan enggak? Bagaimana dengan upah buruh misalnya? Apakah dijamin nggak dengan undang-undang ini bahwa upah buruh itu menjadi lebih baik? Nah, ternyata ada upah minimum regional yang dihilangkan. Yang hanya adalah upah minimum kabupaten yang berbeda satu yang lain. Kemudian bagaimana dengan PHK? Pemutusan hubungan kerja, apa menjadi lebih mudah? Tidak. Jadi indikator ini penting. Jadi hukum itu bisa menjadi alat rekayasa sosial. Ya. Satu contoh misalnya lagi ya, tentang tadi apa namanya itu ganjil genap di Jakarta. Ini tujuannya untuk bagaimana masyarakat itu diatur ya sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau di antara pagi di Jakarta ini antara jam 6 sampai jam 10 berlaku ganjil genap. Jadi mobil yang berplat ganjil bisa dipakai tanggal ganjil. Mobil yang nomor polisinya genap bisa dipakai tanggal genap. Ya karena sebelum penertiban ini semua orang mau keluar, nggak penting dia pergi. Sekarang diatur menjadi lebih tertib, menjadi lebih jalan tuh menjadi lebih tidak terlalu macet Jakarta. Ini tujuannya satu, buat ketertiban, ya, ketentraman juga. Ini satu indikator bagaimana hukum itu bisa menjadi alat rekayasa sosial. Jadi mau tidak mau masyarakat harus ikut. Ya, kalau tidak, dia akan mengalami masalah sendiri. Kemudian hukum itu bisa menjadi penggerak pembangunan. Kemarin ada kepres tentang tanah untuk kepentingan umum. Ini sejak zamannya era Pak Harto. Jadi kalau pemerintah membutuhkan fasilitas umum, ya fasilitas umum, ya, bisa katakanlah jalan. Ada warga yang menolak digusur karena ini akan proses ganti rugi. Sebagian lain warga, ya, misalnya katakanlah jalan tol ya. Mau tanahnya digusur, ganti rugi, ada proses negosiasi. Ada yang tidak, bisa katakanlah ada 5 warga, bisa tidak ya, nggak mau. Berdasarkan aturan ini tanah untuk kepentingan publik, maka yang 5 ini rumahnya digusur aja, ya, nggak ada perlawanan. Uangnya ditaruh di pengadilan, namanya konsinyasi. Taruh di PN, Pengadilan Bogor misalnya. Mau ditaruh. Yang 5 ini kalau tidak suka, tidak puas dengan itu rugi, dia bisa gugat ke pengadilan. Ya, gugat ke pengadilan boleh. Kalau dia menang, ya pengadilan mengatakan ini nggak segini nilainya, dapat tambah. Tapi proses pembangunan itu tidak bisa dihentikan, tetap jalan. Ya, tetap jalan nanti. Nah, inilah disebut sebagai untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi tanah itu berfungsi sosial. Ya, nggak bisa mentang-mentang punya tanah, ya tanah katakanlah 1000 meter atau mungkin 500 meter bikin peternakan, sedangkan itu lingkungan. Ya, lingkungan nggak bisa dibikin, harus ada izin. Itu enggak, katakan kambing misalnya baunya setengah mati, bau penyakit, ya, jadi nggak bisa, mentang-mentang tanahnya nggak bisa. Atau beberapa kasus kemarin di Jakarta, ada warga yang karena tanahnya dibangun tembok tinggi, dibangun sekat itu di perumahan sehingga orang tidak bisa lewat kemana-mana,
rasa manja, ya. Jadi itu tidak bisa itu kayaknya. Ya, jadi kita beda dengan sistem hukum di negara liberal, negara barat. Jadi di kita nggak bisa. Oke. Kemudian bagaimana kalau seandainya hukum itu harus berjalan ya, seperti tadi tuh. Harus ada aspek keadilan. Ada aspek keadilan di sini. Contoh tadi sekali lagi ke undang-undang cipta kerja atau omnibus law namanya. Jadi undang-undang ini menyangkut bersih ya. Beberapa ketentuan undang-undang yang ada dia rubah ya dengan itu. Dan banyak hal-hal yang baru dari undang-undang itu. Nah, sekarang kalau ada warga yang merasa dirugikan dengan persoalan ini tadi, misalnya pembangunan jalan tol, dia bisa ajukan gugatan ke pengadilan negeri, namanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Ini dimungkinkan. Jadi hukum itu ya memberikan apa disebut sebagai remedial. Jadi hal-hal yang merugikan orang, hukum bisa memberikan, termasuk warga negara. Ya, termasuk warga negara. Seperti tadi pas jalan tol. Jadi kebijakan pemerintah jalan, kepentingan rakyat tidak dirugikan. Bisa saja. Karena untuk kepentingan umum. Nggak bisa dipertahan ya. Dulu di daerah apa namanya, waktu pembangunan jalan tol di daerah Casablanca ya, Jakarta Selatan, ada satu rumah bertahan ya. Akhirnya pengadilan mengeluarkan penetapan rumah itu digusur, angkut. Ada perlawanan fisik dihadapi dengan alat-alat keamanan, nggak bisa. Dia hanya bisa memperjuangkan haknya. Jadi kalau daerah itu sudah tentukan sebagai kepentingan umum, nggak bisa mau nggak mau harus tunduk. Itu ada aturannya. Tetapi kepentingan rakyat itu tetap bisa dilindungi, ya, tetap bisa dilindungi dengan jalan gugatan namanya perbuatan melawan hukum. Nanti kalau sudah belajar hukum acara ngerti, PMA perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi bisa itu ininya, apa namanya itu dilakukan perlawanan. Itu celah hukum. Begitu hukum mengatur ya. Nah, jadi menurut Profesor Wiryono ya mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Jadi seperti itu. Kalau ada yang dirugikan, ada kan gugatan dari perbuatan melawan. Ya. Oke. Sekarang bagaimana bisa dicapai tujuan hukum itu? Ya. Nah, karena itu harus hukum itu harus memuat unsur-unsur hukum. Ya. Pertama, peraturan itu harus mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Jadi yang diatur adalah ini tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Apa yang diatur di dalam bermasyarakat? Ya, di dalam bermasyarakat. Kita hubungan antar sosial, macam itu diatur. Hubungan individual itu diatur. Kayak gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian peraturan tersebut dibuat oleh badan berwenang. Ya. Ini penting, nggak bisa nggak peraturan dibuat oleh badan berwenang. Badan berwenang. Kenapa? Karena artinya misalnya gini,
Kalau soal tanah, ya tanah misalnya, tanah dibuat oleh Menteri Agraria. Ya, nggak bisa dibuat oleh katakanlah Menteri Perhubungan, nggak boleh. Jadi harus ada badan yang berwenang untuk membuat peraturan itu. Jadi peraturannya spesifik, peraturan apa? Dan kemudian peraturan itu secara umum bersifat memaksa. Nah, ini. Peraturan bersifat memaksa. Siapa yang melanggar ada ancaman hukumannya. Misalnya di jalan lalu lintas jalan raya ada tilang. Tilang ini bukti pelanggaran. Didenda, atau misalnya kendaraannya diderek, dibawa, ya. Misalnya ada lagi pajak, ya. Membayar pajak sesuai dengan aturan. Kalau tidak, ada hukuman denda atau penjara. Jadi dia menggelapkan pajak, penjara. Ya, ini yang terjadi misalnya di kasus Lampung, di kasus Kalimantan Selatan. Ya, mencoba untuk membuat laporan pajak yang tidak sebenarnya, dan sudah diperingatkan, sudah dipanggil, tidak ada penyelesaian, malah terjadi suap. Nah, ini yang OTT PK nih, suap. Ini suap juga pajak. Jadi antara pemberi dan penerima suap masuk penjara. Jadi hukuman ini kalau tidak punya wibawa hukum itu, ya. Oke, kemudian ada sanksi. Sanksi ini sesuai dengan aturan undang-undang itu. Apakah sanksi pidana atau sanksi denda? Ya. Nah, kemudian untuk mengerti, untuk mencapai tujuan harus dipahami ciri-ciri hukum. Apa itu ciri-ciri hukum? Pertama, ada perintah atau larangan. Ya. Perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Ya. Dua, diperintahkan atau dilarang. Misalnya dilarang membunuh, Anda membunuh orang juga. Dilarang berkelahi, Anda berkelahi. Ada ancaman pidananya, ada penjara. Atau disuruh bayar pajak, Anda nggak bayar pajak. Ada sanksinya, ya. Jadi itu cirinya. Kemudian ini harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, terjadi pembangkangan sosial. Tidak tercapai tujuan hukum, ini tidak tercapai. Jadi harus itu yang perintah kayak gitu, perintah dan dipatuhi. Oke. Selebihnya kita belajar tentang macam-macam kaidah sosial atau norma, ya. Kaidah sosial atau norma itu. Oke. Norma agama, ya. Norma agama ada norma agama. Norma agama itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing, ya, bersifat perintah, larangan atau ajaran-ajaran yang baik dari Tuhan yang Maha Esa. Misalnya satu contoh, ya, norma agama. Harus patuh pada orang tua. Harus patuh pada orang tua. Kenapa patuh pada orang tua? Karena orang tua itu pertama-tama dia, ya, menjadi sumber dari kehidupan. Karena ada orang tua, lahir anak. Kemudian anak itu dipelihara oleh orang tuanya. Termasuk misalnya ibu, misalnya mengandung anak, kemudian setelah lahir disekolahkan sampai selesai. Seperti kalian sekarang ini. Coba kalau seandainya kalian nggak berterima kasih pada orang tua, tidak patuh,
Jadi dikasih sesuatu Anda tidak patuh, tidak berterima kasih. Itu namanya terjadi pertentangan terhadap norma agama. Ada dosa ya terhadap perlawanan seperti itu. Saya ini waktu kuliah di Fakultas Ekonomi ya, di Fakultas Ekonomi itu tahun 41, kawan saya berjenjang. Ada anak yang tinggal di rumah yatim piatu, apa ya bapaknya? Tapi selesai juga. Ada yang anak yang bapaknya tukang pengemudi becak dalam pengertian sesungguhnya. Ada anak yang bapaknya profesor, jadi berbagai macam. Semua itu selesai kuliahnya, ya. Dan kemudian juga ketika selesai wisuda orang tua dibawa sebagai ucapan terima kasih. Ya, jangan setelah selesai lupa dengan orang tua ya. Itu namanya bertentangan dengan norma agama. Kemudian setiap agama mewajibkan penganutnya untuk beribadah, menjalankan ibadah menurut agama itu. Apapun juga agamanya. Ya. Kalau yang Konghucu ke kelenteng misalnya, ya, yang Kristen ke gereja, Muslim ke masjid, kira-kira seperti itu. Kalau tidak menjalankan perintah agama, tidak melakukan ibadah, Anda artinya tidak beragama. Simpelnya begitu aja. Salah satu ajaran agama Anda diminta untuk beribadah. Ya, dalam Islam misalnya harus setidak-tidaknya menjalankan sholat 5 waktu. Anda nggak kerjakan, Anda nggak beragama. Tidak turut pada norma agama. Padahal satu norma agama itu memperkuat norma hukum. Misalnya orang dilarang mencuri, ya. Tidak ada orang lihat Anda mencuri. Anda dalam kelas semua temannya pergi, Anda tiba-tiba masuk, ambil dompet, ambil HP. Tidak ada orang lihat. Tapi perasaan berdosa itu pasti ada. Ya, disaksikan Tuhan, melakukan satu perbuatan itu melanggar norma agama. Itu satu di antaranya norma agama. Kemudian ada lagi namanya norma kesusilaan. Norma kesusilaan misalnya harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Contoh misalnya, ada orang bertemu ada di tengah jalan, tanya nama jalan, Anda sesarkan orang itu. Ya, misalnya harusnya ke utara, Anda bilang selatan. Kan itu berbuat tidak baik pada orang. Ya, itu melanggar norma kesusilaan. Kemudian ada norma kesopanan, ya. Misalnya satu contoh, ya. Misalnya, ya. Jangan meludah di lantai atau di sembarang tempat. Itu norma kesopanan. Ya. Kemudian orang muda harus menghormati orang lebih tua. Itu norma kesopanan. Di mana-mana ada. Misalnya Anda ke Inggris misalnya, orang Anda itu panggil lebih tua misalnya untuk menghormati dia, misalnya Anda panggil dia sir misalnya, ya, nggak bisa panggil namanya. Kalau ada di kelas, setiap orang yang mengajar, ya, dosen mengajar di perguruan tinggi dipanggil sebagai profesor misalnya, ya, Anda panggil namanya, itu melawan norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu di mana-mana ada. Ya, norma kesopanan di mana-mana. Nah, kemudian kaidah hukum, ya. Nah, kaidah hukum seperti misalnya undang-undang, ya, peraturan, ya. Ya, bagaimana manusia bersikap di masyarakat, orang bersikap. Kemudian terkait dengan hubungan antar individu, hubungan dengan warga negara dengan negara. Nah, ini dia, ya. Nah, di antara norma-norma tadi berbeda satu yang lain. Misalnya kaidah hukum. Kaidah hukum itu bersifat memaksa. Tidak bisa tidak maksa. Ya. Misalnya aturan mengatakan Anda tidak boleh berhenti di letter S di jalan. Anda berhenti, pasti kena tilang kalau ada petugas. Atau misalnya Anda masuk toko misalnya, tidak membayar, barangnya dibawa, ya, diam-diam bawa, dipikir tidak ada yang ngawasi, sampai depan ditangkap. Itu pencurian 363, ya, kena pasal 363 KUHP.
Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau nggak jelas? Oke, kalau jelas, kira-kira ini bahan kuliah ya sudah saya berikan. Ya. Kemudian kita masuk ke materi ya. Subjek hukum. Ini penting dipahami. Tadi kita sudah bicara hukum, bicara tentang tujuan, sudah menyinggung misalnya ada masyarakat, ya, kemudian ada peraturan bersifat memaksa. Nah, siapa yang ditujukan oleh hukum itu? Tujuan hukum adalah subjek hukum namanya. Subjek hukum itu bisa ya, subjek hukum itu bisa individu, ya, bisa orang per orang, bisa juga lembaga, ya, lembaga misalnya. Contoh misalnya dalam KUHP diatur barang siapa yang membunuh orang ya dengan sengaja diancam dengan hukuman penjara 15 tahun misalnya. Ya, itu tujuannya. Tapi kalau misalnya katakanlah badan hukum atau badan hukum misalnya lembaga atau badan hukum, misalnya PT, perseroan terbatas atau CV, ya, atau koperasi, ini badan hukum, tapi diatur. Nah, siapa yang dikenai aturan dari badan hukum ini adalah namanya misalnya direksi. Nah, direksi ini harus misalnya katakanlah setiap paling tidak akhir Maret ya setiap tahun itu harus membuat laporan pajak. Nah, itu direksi misalnya. Atau manusia misalnya katakanlah kalau kita bicara tadi pidana ya. Saya katakanlah ini aturan dilarang membunuh. Ini ukuran manusia, apakah di pasal 338 pembunuhan biasa atau 340 pembunuhan berencana? Ini aturannya pada orang. Tidak mungkin diatur pada PT, ya. Tidak mungkin diatur pada PT, ya. Tapi kalau pengaturan tentang badan hukum ini, ya, diatur dalam undang-undang yang bersifat administratif. Badan hukum ini, ya, badan hukum itu bisa badan hukum publik, badan hukum privat, ya, badan hukum privat. Publik itu apa? Misalnya katakanlah provinsi, ya, ini publik adalah pemerintah. Bisa juga dia provinsi misalnya, satu contoh misalnya. Apa yang mengatur pemerintah? Tahu satu contoh tadi provinsi itu. Misalnya tentang katakanlah ini undang-undang tentang provinsi. Jadi provinsi itu diadakan karena ada undang-undang pembentukan provinsi, ya. Jadi terjadi. Apa kalau bisa badan hukum privat, bisa katakanlah perseroan terbatas, ya. Ini ada undang-undang PT mengatur bagaimana mendirikan PT, ya, siapa yang bisa menjadi direksi, siapa yang bisa menjadi komisaris, tugas dia direksi dan komisaris apa. Ini tujuannya. Jadi semua ini ada di buku ini. Ya, saya sengaja pilih buku yang lebih sederhana, lebih simpel ya. Tapi yang lainnya boleh dibaca ya. Oke. Nah, ini yang badan hukum ya. Bisa katakanlah koperasi ya, atau yayasan lah yang paling gampang. Yayasan ada undang-undangnya. Undang-undang yayasan. Cek sendiri. Tugasnya yayasan apa? Nah,
Kultur ASEAN itu bisa mendirikan lembaga pendidikan seperti Pakuan. Jadi kampus ini berdiri dan dibentuk berdasarkan Yayasan Pakuan Siliwangi. Ya. Jadi dia siapa yang menjadi rektor, bagaimana menjadi dosen, diatur oleh yayasan. Dan siapa yang bisa jadi pengurus yayasan diatur oleh undang-undang. Ini satu contoh. Jadi kalau kita bicara subjek hukum, ini dua nih. Orang, lembaga atau badan hukum. Ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang subjek hukum, kita harus bicara juga tentang objek hukum. Objek hukum. Objek hukum. Objek hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek suatu perbuatan hukum. Ya. Jadi objek hukum itu sesuatu yang bersifat menjadi hak dari subjek hukum. Jadi pengertian umum adalah dia adalah hak dari subjek hukum. Jadi pemilikan ya. Kemudian bagaimana wujudnya ya? Wujud subjek hukum itu. Oke. Pertama-tama dia bisa menjadi atau disebut sebagai benda bergerak. Ya, benda bergerak. Apa itu benda bergerak? Ya, contoh misalnya. Ya, saya katakanlah kalau memang bergerak, misalnya kendaraan, ini benda bergerak. Atau misalnya meja, benda bergerak. Tapi ada juga masih bergerak nih secara fisik, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa juga berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Misalnya ini bisa benar-benar bergerak misalnya. Katakanlah uang setara kas. Saya selalu bilang itu, uang setara kas. Kenapa? Karena dia bisa bergerak uang. Sekarang uang ini bisa berpindah dari seorang ke orang lain tanpa pergerakan fisik. Misalnya transfer uang, ya, lewat handphone, ya, lewat email. Jadi bergerak. Ini pengertiannya, ya. Kemudian lawannya, ya, dari benda bergerak adalah benda tidak bergerak. Oh, misalnya tanah, bangunan, ini tidak bergerak. Kualifikasi seperti nanti lama-lama akan mengerti sendiri ya kualifikasinya. Pohon, rumah, kemudian perbedaan lainnya berwujud atau abstrak. Ya, misalnya berwujud atau abstrak.
Apa berwujud? Misalnya rumah, ya. Itu adalah benda konkret, ya, rumah, mobil, kendaraan. Tapi apa yang tidak berwujud atau abstrak atau imaterial, ya, misalnya ini adalah hak, misalnya hak waris, ini abstrak, ya. Saya katakanlah royalti, ya, kalau seorang musik ataupun penulis buku dia dapat royalti, itu abstrak karena nggak bisa dilihat royalti itu, ya. Atau misalnya yang juga sebagai imaterial, misalnya katakanlah hak gadai. Jadi kalau Anda menggadaikan barang, itu termasuk dalam bentuk hak yang sifatnya imaterial, ya, abstrak. Kemudian kalau menggadaikan sesuatu, ya, apakah rumah atau benda lain yang disebut sebagai hipotek, ya, dan segala macam, kira-kira gitu, ya. Nah, satu materi lagi yang penting kita pelajari hari ini tentang adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Ini penting dipelajari, ya, peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum adalah segala perbuatan yang secara sengaja dilakukan orang yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, ya. Misalnya contoh, ya, dibagi dua nih. Peristiwa hukum bersegi satu, ya, dan peristiwa hukum bersegi dua. Bersegi satu artinya peristiwa hukum yang hanya ditimbulkan oleh satu pihak. Contoh pemberian surat wasiat. Nah, peristiwa hukum ini satu, ya. Peristiwa hukum yang bersegi satu. Atau misalnya surat wasiat. Kenapa bersegi satu? Karena yang melakukan satu orang. Jadi tulis surat yang bukan pernyataan tertulis, ya. Bahwa bila saya meninggal maka 5 rumah ini dibagi rata kepada 5 orang anak, ya. Itu bersegi satu. Nggak perlu anaknya setuju juga. Kalau saya nggak mau, oh itu terserah aja, ya. Saya bagi misalnya anak, oh saya nggak mau, itu terserah aja. Tapi yang penting peristiwa hukum ini dilakukan oleh satu orang, ya. Peristiwa itu dilakukan oleh satu orang. Itu contoh yang paling gampang lah. Kemudian juga selain wasiat bisa hibah, ya. Ini bersegi satu hibah. Nah, yang menghibahkan barang, ya, anak pada bapak atau adik pada kakak, misalnya, atau kakak pada adik, ya. Ini satu, bersegi satu. Jadi tindakan dia adalah tindakan satu orang. Bagaimana meresponnya? Bagaimana meresponnya? Itu tergantung. Kalau dia nggak mau tolong, terserah, ya. Nah, tapi jarang orang dikasih hibah terus ditolak, ya, kecuali kondisi tertentu dan rasional. Jadi dalam perkara-perkara korupsi, ya, dulu diklaim dapat barang dari mana? Hibah.
Ternyata supirnya memberikan hibah pada majikan, tidak masuk di akal. Ya. Sekarang misalnya katakanlah kasus korupsi ya, yang melibatkan gubernur Papua. Ada transaksi tunai ke kasino. Ya. Jadi pintar di gubernur Papua. Dia suruh orang transfer ke kasino atas nama dia. Ya, 560 miliar. Jadi store dulu kasino. Oh, kasino. Apakah di Singapura, mungkin di Filipina, ya. Jadi alat dipakai di Bangkok. Jadi ketika setoran itu dapat, dia pergi ke sana. Dia main 1 kali 2 kali. Ya, habisnya barangkali 20 miliar, kali 5 miliar, 10 miliar. Selebihnya dia tarik pulang. Itu namanya pencucian uang. Itu yang dilakukan oleh gubernur Papua. Dan tidak masuk di akal. Ya, orang menyetor, memberikan setoran tunai itu berjudi. 560 miliar. Luar biasa. Saya punya klien ya. Saya Pamang dari Kalimantan Selatan. Dia cerita tuh anak buah sama saya. Bosnya suatu saat dia iseng pergi ke Singapura. Habis itu balik 5 miliar. Ya, nggak banyak. Kalau 560 luar biasa. Dia mengklaim ini gubernur Papua itu adalah uang hasil dari tambang emas dia, banyak emas. Kalau dia punya tambang emas, maka dia harus punya surat izin menambang. Ya, izin usaha pertambangan. Dan dibikinnya itu nggak bisa tulis tangan, ada registernya. Ya, register di Kementerian Pertambangan. Kemudian ada izin gubernur. Ya, kalau dia mengaku dulu masih bupati punya izin, ada setoran pajak. Jadi gubernur ini kelihatannya mau menggunakan logika, ya, logika orang awam, logika bodoh-bodohan. Ternyata tidak memenuhi syarat ini. Makanya dia takut ke Jakarta. Kalau takut Jakarta pasti tanggung. Hari ini tidak datang, ya, dilihat cari waktu lagi oleh KPK dalam 3 hari ke depan datang, pasti ditangkap. Ya, upaya paksa, pasti ada upaya paksa karena sudah 2 kali, 3 kali pasti ada upaya paksa. Ya, untuk menanggulangi masa yang menjaga rumah dia gampang. Ya kan ada pengendalian huru hara. Semprotkan motor kanan selesai, sehari itu. Ya, apalagi dikasih pakai, kadang-kadang dikasih air merica. Ya kan di Malaysia itu kasih air merica, semprot. Gas air mata, pasti pecahan kecil. Yang mudah aja itu. Jadi ada ketakutan, jadi tidak masuk di akal gitu. Kemudian peristiwa hukum yang bersegi dua adalah peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh 2 pihak. Ya, jadi ada bersegi dua. Bersegi dua. Misalnya jual beli. Ya. Kalau dalam peristiwa jual beli pasti ada 2 pihak. Penjual dan pembeli. Dan harus memenuhi syarat hukum. Tidak boleh misalnya bertransaksi dengan orang gila. Kenapa? Karena menurut hukum, ya, ini istilah hukum, dia tidak cakap hukum. Tidak cakap artinya tidak bisa bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya anak di bawah umur, ya, anak di bawah umur apa? Syarat itu jual beli, misalnya jual beli tanah harus punya KTP. Sekarang harus punya, dan harus punya NPWP sebagai penjual, karena dia harus bayar pajak. Kecuali dia di bawah pengampuan ini, ada namanya pengampu atau kuratile. Pengampu, ya. Jadi wali, misalnya anak kecil, misalnya kata-kata saya kasih rumah kepada anak saya yang baru umur 10 tahun. Jadi satu saat mau jual beli, makanya orang tua dari anak ini menjadi pengampu. Begitu juga orang gila. Bahkan pernah seorang guru besar hukum, ya. Jadi ceritanya sangat pribadi. Ini guru besar hukum sangat terkenal sekali, ya. Dulu saya di UI.
dia ditinggal mati sama istrinya, kemudian menikah dengan seorang janda, orang Jawa Islam. Ya. Jadi profesor ini karena menikah dengan orang Jawa ini, janda ini, dia berganti agama, menjadi Islam. Ya, ini cerita real ya, nggak perlu sebut namanya. Jadi kemudian anaknya marah, bapaknya ini taruh di bawah kuratile, bawah pengampu. Jadi bapaknya tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun. Nah, itu dianggap kok sudah tua masih mau kawin, kira-kira gitulah ya. Ya. Tapi itu manusiawi sekali. Ya. Nah ini sangat terkenal cerita ini. Jadi kalau misalnya katakanlah ada keluarga Anda misalnya ya, ada keluarga saya pun juga gila, itu harus ditempatkan di bawah pengampuan. Nggak bisa, nggak boleh transaksi. Dulu waktu saya beli rumah di Pedati ya, Pedati Raya, karena orang tua sudah meninggal, tinggal anak-anaknya jadi wali waris. Adiknya paling kecil nih imbisil, ya, idiot, ya imbisil, apa muka 1000 ya. Ya. Jadi mukanya kalau imbisil itu, bukannya sama? Hah? Sama. Di mana-mana sama, saya juga ngerti. Belum ada satu penelitian sama. Apakah dia di Afrika, ya, saya sama semua. Atau misalnya di Rusia, ya, Arab, genetik. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli, maka kakak yang paling tua bertindak untuk atas nama anaknya. Jadi satu contoh gitu ya. Nah, itu satu contoh ya, contoh-contoh saya kira saya harus mulai tradisi dari sekarang. Setiap sudah mengajar mungkin 3 kali, saya pengen tes dulu ya, kasih tes kecil, kuis di kelas, boleh per book, makanya minggu depan harus bawa buku, boleh melihat apa nih ya, tapi untuk menjawab pertanyaan pasti harus baca dulu, nggak bakal mungkin di kelas ya, bukan kebetan kayak gitu ya, ini nanti bingung ya. Waktunya nggak lama, 30 menit. Ya, jadi saya pengen tes nih. Nanti hasil tes kita bagikan kepada peserta kuliah, biar dia yang tahu. Ini siapa yang paling rajin, ini siapa yang paling pintar, yang ngerti, bukan paling pintar yang mengerti bisa jawab. Supaya sejak awal ada koreksi. Nah, yang ingin dibangun adalah semangat kebersamaan. Ya, bukan malu-malu, semangat kebersamaan. Kalau memang tidak ngerti ya belajar, saya paham. Dulu saya juga gitu, ya ikut namanya tentir, ya tentir atau di sini. Biasanya tentir itu kasih yang teman yang senior, apa namanya kawan senior. Ya setelah kuliah misalnya tentir, ya itu tradisi begitu, tradisi kuliah. Jadi saya pengen cek dulu. Makanya minggu depan aku, ya dan nggak usah nyontek. Asal udah baca buku udah masih nyontek, kayak nggak percaya diri, ya kan? Aku punya percaya diri. Makanya membaca. Saya sudah kasih bahan 2 kali ya. Udah 2 kali kan? Jadi nggak ngerti, nggak baca. Ya, jadi ketua kelas ya ketua kelas. Nah, ketua kelas ini bertanggung jawab fotokopi, ya. Fotokopinya begini ya, saya jual ya. Jadi minggu depan harus bawa buku dan setiap itu dibawa kopi semua asal baru. Betul kamu jadi orang. Fotokopi semua. Nanti berapa itu ada berapa halaman? Nah, ini 160. Ya, dibagi 2 jadi 75. Sama 100 rupiah kira-kira gitu ya. Mau berapa ini? Saya jujur. Jujur suka. Pokoknya terserah diatur aja, ya. Jadi setiap masuk kelas buku. Nanti saya mulai terapkan tradisi diskusi, ya. Tradisi diskusi di kelas. Jadi supaya semua mahasiswanya